Selamat siang Sobat YK semua. Di kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang sangat menyenangkan ini, Perpustakaan Kota Yogyakarta akan menghadirkan sebuah layanan atau pojok baru yang sangat membahagiakan bagi warga Kota Yogyakarta, khususnya para penikmat dan pengkaji naskah kuno, yaitu Ruang Gantari atau Pojok Gantari. Sudah hadir pada siang hari ini di Perpustakaan Kota Yogyakarta Ibu Afi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta ini yang empunya ruangan ini. Kemudian ada dari akademisi Mas Gis yang akan memandu kita lebih jauh mengenai naskah kuno. Saya sendiri sebagai host pada siang hari ini, Rahmat Sunyoto, akan membersamai teman-teman beberapa waktu ke depan. Baik, Bu Afi, selamat siang. Mas Gis, selamat siang. Selamat siang. Ini kita di ruangan baru nih, dinamakan bagus ya? dengan, oh bagus banget, cantik kayak Ibu, ganteng juga sih kayak saya dan Mas Gis gitu kan. Ini ruangan Gantari, kenapa sih Bu Afi ini sampai repot-repot bikin ruang Gantari, sebabnya apa gitu? Oke, jadi ruang Gantari ini mungkin sebelumnya sedikit cerita dulu nggih sejarahnya. Jadi kenapa adanya ruang Gantari itu akan ada layanan baru di Perpustakaan Kota Yogyakarta, yaitu Pusat Unggulan Naskah Kuno yang kami sebut dengan Gantari. Nah, apa itu Gantari? Gantari itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya menyinari. Nah, harapannya itu adalah bahwa pusat unggulan ini gitu nggih, itu bisa memberikan pencerahan, bisa menyinari gitu masyarakat tentang arti pentingnya dan pentingnya untuk melestarikan naskah kuno. Jadi seperti itu. Nah, naskah kuno ya Bu ya. Oke, sekarang ke Mas Gis nih. Bisa dijelaskan secara mudah dan gampang, naskah kuno itu apa sih? Ya, naskah kuno itu sebenarnya kita sudah ada undang-undangnya ya. Undang-undang tentang perpustakaan itu kalau tidak salah nomor 43 tahun 2017. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan yang disebut naskah kuno atau bahasa populer itu manuskrip, itu mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, dia tulisan tangan. Sesuai dengan namanya, manu kan manusia, skrip itu tulisan, berarti manuskrip itu tulisan tangan. Oh oke, itu singkatan. Iya. Oke. Bahasa Belandanya handschrift itu sama juga. Oh baik. Manuskrip atau naskah kuno itu bahasa Indonesianya, itu tulisan tangan yang umurnya minimal 50 tahun. Itu. Terus ada satu lagi kriteria, yaitu yang memiliki nilai penting untuk kebudayaan Indonesia. Nah, untuk kriteria ketiga ini masih debatable ya. Suatu tulisan tangan 50 tahun itu disebut, seorang peneliti bisa menyebutkan ini penting atau tidak, itu kan masih debatable. Tapi kriteria yang sudah baku itu 2 tadi. Yang pertama itu tulisan tangan, buku tulisan tangan. Yang kedua umurnya minimal 50 tahun. Oke, tulisan tangan umurnya minimal 50 tahun. Tulisan tangan kan berarti bukan orang. Bukan. Orang bukan manuskrip. Bukan manuskrip. Ya. Oke, tulisan tangan. Berarti sekarang pertanyaannya adalah apa perbedaan antara naskah kuno dan buku antik? Karena kan kalau buku antik itu cetakan ya Mas. Cetakan. Ya. Itu biar masyarakat gampang membedakannya nih. Misalnya mereka punya buku lama nih di rumah. Oh, ini masuk manuskrip atau buku antik gitu. Itu bedanya apa sih Mas? Iya, kalau buku antik itu dia menulisnya itu dengan diketik ya kebanyakan. Soalnya sebelum tahun 1800-an itu adanya masih mesin ketik itu, belum cetak, belum ada. Jadi kalau buku antik itu ketikan, kalau manuskrip itu tulisan tangan. Intinya ada di sana. Kemudian yang manuskrip ini kenapa dia unik? Karena meskipun judulnya sama, misalnya Serat Romo itu ya, itu tulisan tangan si A, si B, si C itu pasti ada perbedaannya. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang membuat unik gitu. Kalau ketikan kan sudah pasti sama ya, antara tulisan buku A, buku B, buku C itu ketikan pasti sama semua. Jadi perbedaannya di sana. Oke, jadi masyarakat sudah bisa tahu ya, mereka itu punya naskah kuno atau buku antik itu kira-kira bisa dibedakan bahwa kalau naskah itu tulisan tangan, manuskrip itu tulisan tangan, sedangkan buku antik itu cetak gitu ya. Oke, nah Bu Afi nih, potensi naskah kuno di Kota Yogyakarta itu seperti apa sih?
Kalau bilang potensi, berdasarkan data itu di Kota Yogyakarta itu ada sekitar 3.000 naskah kuno. 3.000 naskah kuno lebih. Itu yang sudah terdata di institusi atau lembaga-lembaga. Jadi contohnya ada di Sono Budoyo, kemudian ada di mana Puro Paku Alaman, di Kraton, di Taman Siswa, seperti itu. Nah, yang lebih lebih mendapat perhatian adalah identifikasi naskah kuno yang ada di masyarakat. Nah, itu kan kita belum tahu nih berapa. Nah, itu makanya perlu adanya namanya pusat unggulan naskah kuno, yang salah satunya itu adalah untuk identifikasi. Ada nggak sih masyarakat yang memiliki naskah kuno, gitu, seperti itu. Nah, karena apa? Karena supaya jadi gini, kenapa sih Perpus itu mengembangkan pusat unggulan ini, gitu kan? Tadi kan sudah disampaikan dengan Mas Gis, naskah kuno itu kriteria ketiga itu mengandung nilai-nilai, nilai budaya. Nah, ternyata mungkin bisa dijelaskan dengan Mas Gis bahwa nilai budaya itu tuh yang tergantung naskah kuno itu yang perlu kita harus utamakan, kita kenalkan, gitu. Apalagi udah ada undang-undangnya. Nah, bagaimana supaya isi naskah kuno itu dikenalkan? Itu kan butuh ada beberapa cara. Masyarakat dikasih naskah tidak sama dengan masyarakat dikasih buku misalnya. Oh, ini buku terkait dengan Harry Potter, orang bisa baca gitu ya. Ada terjemahan dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, that's fine gitu. Orang sudah bisa tahu isinya. Tapi mungkin berbeda dengan naskah ya Mas ya. Karena naskah kuno itu bahasa-bahasanya kan ada dari basa Jawa Kawi, nanti ya Mas. Saya bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa kuno, ada lagi Arab Pegon ya Mas. Ada Pegon itu masyarakat awam itu tidak bisa tahu langsung isinya apa. Sedangkan yang penting dari pelestarian naskah kuno itu adalah memahami isinya. Nah, kita punya naskah disimpan di lemari saja percuma dong, gitu kan. Buat apa gitu. Nah, lebih penting lagi adalah memahami isinya, kemudian bisa mendaya gunakannya, bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sekarang. Nah, jadi seperti itu Mas. Jadi mengapa kemudian perpustakaan kota itu ada Gantari. Gantari, oke. Nah, kemudian untuk menuju ke arah situ, bagaimana? Karena perpustakaan itu kan tugasnya gitu, kerjaannya perpustakaan itu kan sebenarnya kan menyebarkan informasi ya, menyebarkan informasi. Nah, informasi terkait naskah kuno supaya bisa disebarkan dengan orang memahami itu ada berbagai macam rentetan itu ya Mas Gis ya. Boleh identifikasi tadi itu supaya tahu naskah kuno ada di mana, kemudian juga sudah dapat, kemudian juga harus dialih bahasa sekarang itu digitalisasi, alih media gitu. Kemudian juga sudah alih media, tidak semua orang bisa membaca gitu. Saya kan juga nggak bisa kan bahasa Jawa gitu kan, aksara Jawa gitu. Kemudian juga nanti dialih Mas, aksara. Aksara. Diaksarakan gitu nggih. Dari bahasanya sama tapi tulisannya Latin. Kemudian juga sampai ke ahli bahasa diterjemahkan. Nah, baru diteliti lagi. Nah, sebenarnya sakjane gitu ya. Sebenarnya di perpustakaan itu ketika ada naskah kuno, kita sudah tahu isinya, itu yang kita sebarkan ke masyarakat. Tapi untuk itu kan maksud itu aja sih gitu kan. Nah, tadi sebutkan rentetan itu yang panjang. Nah, pusat unggulan ini salah satunya ada potensi-potensi itu kita sasarannya itu ada dua sebenarnya Mas Rahmat. Yang pertama itu sasarannya itu untuk kalangan akademisi ya kayak Mas Gis gini, kemudian mahasiswa kan banyak ya di FIB, di FSB, FBSB, kemudian di UIN juga ada ilmu budaya, ilmu adab dan budaya ya, dan juga masyarakat atau orang-orang yang memang sudah peneliti gitu, concern dengan naskah kuno. Nah, di situ layanan kita itu berusaha untuk ada namanya katalog. Jadi katalog itu mungkin kalau di lembaga lain, misalnya di Taman Siswa gitu, dia punya katalog, tapi kan hanya katalog yang dimiliki. Kemudian kalau di Puro mungkin dia punya katalog, tapi memang yang katalog punya Puro Paku Alaman. Nah, di Gantari ini harapan kami orang kesini, mau pinjam katalog, di situ ada. Ada misalnya tadi serat Centini, misalnya itu serat apa yang dijual? Serat Romo gitu. Oh, ternyata serat ini ada katalognya, ada deskripsinya. Ternyata ini tempatnya ada di
Museum Sono Budoyo loh, Oke. misalnya seperti itu. Jadi orang bisa menjadi rujukan pertama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk masyarakat yang masih awam gitu ya, kayak sebenarnya saya juga awam juga dengan naskah kuno gitu. Ya sama Bu, Ya. saya juga. Tapi karena ya ternyata menarik gitu Iya. ketika dengan naskah itu. Nah, kita ada namanya ruang gantari ini. Oke. Ruang gantari ini kita tempatkan di pintu masuk. Jadi masuk nanti orang kalau ke perpustakaan itu masuk lewat sini, oh ada ruang ini yang kita buat simple gitu ya, informasinya sederhana tapi menarik gitu. Cukup menarik juga sih kayaknya ya gitu ya. Orang jadi bisa mempelajari, oh apa tuh ini? Oh, ini terkait naskah kuno. Naskah kuno itu apa gitu. Nah, bisa dipelajari di sini. Harapan kami di sini supaya orang tertarik. Tertarik terkait naskah kuno. Nah, sehingga ketika masyarakat itu, loh, saya di rumah ada loh naskah yang kayak gitu. Nah, itu bisa menginformasikan ke perpustakaan Kota Yogyakarta. Oke. Luar biasa potensi naskah kuno kita di Kota Yogyakarta. Oh, sebelum ke Mas Gis nih, Sobat YK, Mas Gis ini adalah seorang dosen filologi di UNY ya, Universitas Negeri Yokohama, Universitas Negeri Yogyakarta ya. Jadi kalau kita berbicara tentang naskah kuno, kemudian menghadirkan Bu Afi sebagai perwakilan dari pemerintah Kota Yogyakarta dan Mas Gis dari akademisi, podcast kita pada siang hari ini mantep gitu ya, yang membahas ruangan gantari ini. Oke Mas Gis, 3.000 sekian naskah kuno di Kota Yogyakarta. Mas Gis punya pengalaman nggak ngakses naskah kuno yang tersebar di masyarakat kota atau di masyarakat awam gitu? Kalau di masyarakat ada beberapa sudah pernah sih. Memang tantangannya itu sangat dinamis kalau di masyarakat ya. Kalau koleksi perpustakaan atau koleksi museum itu kita bisa langsung akses, terutama yang digital itu kan ada suratnya beres, kita langsung bisa membaca. Tapi kalau yang di masyarakat ini itu jalannya agak berliku karena masyarakat itu beberapa orang itu menganggap naskah kuno itu sebagai pusaka bukan pustaka. Karena dianggap pusaka, maka dia diperlakukan secara khusus. Secara khususnya ada yang pada hari-hari tertentu diberi sesajen tertentu, itu ada. Oh mahal ya Mas? Iya. Nyimpen naskah aja harus nyediain sesajen? Iya, memang seperti itu. Terus kalau mau membuka juga orangnya tertentu pada hari tertentu itu ada juga seperti itu. Jadi tantangannya di situ kalau di masyarakat ya. Tapi beberapa yang sudah pernah saya digitalisasi punya masyarakat itu memang kita harus menyesuaikan dengan masyarakat itu sendiri. Oke. Misalnya dulu waktu saya di Magetan itu punya masjid kuno itu ada naskah juga sekitar 14 naskah mendigitalisasi di sana selama 2 minggu nginep di sana itu kita harus ke makamnya dulu. Ya, ke makamnya dulu kemudian sowan ke makamnya dulu, berdoa dulu, baru boleh membuka, seperti itu. Ada juga yang kalau di luar Jawa itu malah syaratnya ngeri-ngeri, ada yang minta disembelihin kerbau. Oh makasih. Iya, minta disembelihin kambing, ayam, seperti itu. Itu untuk yang di Sumatera, di Bima, di Nusa Tenggara seperti itu, modelnya seperti itu. Tantangan juga ya Bu Afia di luar Jawa. Di Jogja ada yang kayak gitu nggak Bu? Belum pengalaman. Belum pengalaman. Ntar kalau ada kita bikinin jurnal pengalaman mencari naskah kuno dengan syarat yang aneh-aneh gitu. Oke Mas Gis, urgensi masyarakat atau kita semua nih kalau punya naskah kuno, kenapa kok harus dilestarikan? Iya, yang pertama naskah kuno itu seperti pengertiannya tadi itu kan umurnya sudah 50 tahun ya. Barang yang 50 tahun apalagi kertas itu kan rawan rusak. Agar tidak rawan rusak maka harus dijaga. Cara menjaganya adalah dengan melestarikan. Yang pertama fisiknya dulu. Nah, fisik itu pelestariannya bisa disimpan di tempat yang suhunya stabil misalnya. Atau kalau cara tradisionalnya itu dibungkus kain kemudian diberi rempah-rempah agar suhunya itu terjaga dan tidak didekati oleh serangga. Gitu. Kemudian suhu itu penting ya, soalnya kita kan daerah tropis ya, lembab dan tropis. Nah, naskah kita itu, naskah di Indonesia itu yang paling tua itu abad ke-16-15. Sementara di Eropa kalau kita cari naskah koleksi masyarakat atau museum di Eropa, di Cina,
India, daerah-daerah yang sangat kering itu bisa sampai abad sebelum Masehi. Oh wow. Nah itulah kenapa naskah itu sangat penting ya untuk dilestarikan karena cuaca kita itu tidak bersahabat dengan naskah. Naskah itu. Kalau nggak segera dilakukan upaya-upaya pelestarian, cepat innalillahi wa rajiunnya gitu ya, cepat hilangnya gitu. Itu kemudian selain dari aspek fisiknya, tentu saja saya sepakat tadi, kalau fisik saja disimpan itu tidak bisa menjadi apa-apa, kita harus membaca isinya. Nah, isi ini yang perlu langkah-langkah seperti yang dijelaskan oleh Bu Afi tadi. Mulai dari alih aksara, kemudian alih bahasa, kemudian kajian isi. Intinya seperti itu. Tapi ada, misalkan ada informasi yang penting, itu ada teknik khusus untuk mengkajinya. Tidak bisa langsung kita ambil terus kita percaya begitu saja, tidak bisa. Ada metode-metode khususnya. Seperti itu. Harus belajar itu ya, Mas? Iya. Nggak bisa semena-mena langsung ambil percaya gitu, terus disebarin ke masyarakat. Iya. Itu fungsinya Gantari ya Bu ya? Sebagai pusat belajar seperti itu nanti kira-kira. Oke, sebentar Mas Gis. Misalnya nih saya sebagai orang awam punya naskah kuno di rumah, kemudian enggan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang atau mungkin punya kemampuan untuk memelihara itu. Kira-kira tips mudahnya selain yang tadi dikasih kain sama dikasih rempah-rempah, itu untuk nyimpan di rumah itu bagaimana? Ya, yang pertama karena naskah itu sudah menjadi warisan kebudayaan yang sifatnya umum ya, itu sebaiknya yang pertama melaporkan ke dinas perpustakaan terkait. Kalau di kota aturan di sini, minimal melaporkan dulu di situ ada naskah itu. Kemudian nanti dari dinas itu akan memberikan pengarahan untuk bagaimana cara merawat yang baik. Tapi untuk yang merawat yang baik itu bisa dilakukan secara mandiri. Yang pertama itu misalnya kita sekarang kan eranya digital ya. Jadi yang pertama itu kita mendigitalisasi dulu. Digitalisasi dulu itu yang pertama. Difoto dulu dengan resolusi tertentu, tentu saja. Tidak bisa sekedar dengan HP itu ya. Tapi kalau urgen mungkin bisa sementara. Tapi nanti kalau sudah mau masuk ke database itu kan, data-data itu kan harus pakai, harus kriteria tertentu itu. Itu digital. Kemudian untuk fisiknya itu dibersihkan dulu. Dibersihkan, kemudian dibungkus kain itu untuk menjaga dari suhu yang ekstrim. Diberi kain sutra bisa, kain biasa itu juga bisa. Kemudian ditempatkan di lemari biasa juga boleh. Kemudian di luarnya itu diberi rempah-rempah. Rempah-rempah itu kalau saya pengalaman di Dreamsea itu ada cengkeh. Cengkeh? Ya, cengkeh sama ketumbar. Yang kecil-kecil itu apa? Oh iya, ketumbar. Ketumbar. Itu untuk mencegah dari serangga. Jadi suhu dan serangga itu musuh besar naskah. Musuh utama naskah ya, suhu dan serangga. Cara menanggulanginya itu dengan kain dan dengan rempah-rempah itu. Oke, baik. Berarti emang langkah paling awal tuh mereka melapor ya? Melapor. Nah sekarang ke Bu Afi nih. Gimana nih pemerintah Kota Yogyakarta kaitannya sama naskah? Punya legacy apa tentang naskah di Kota Yogyakarta? Jadi alhamdulillah nih, saat ini sebenarnya kalau secara regulasi itu kita sudah lengkap. Mulai dari undang-undangnya ada ya, punya undang perpustakaan, kita juga sudah punya perda, kemudian juga ada perwal. Walaupun itu kalau perda dan perwal itu kan masih bersifat umum perpustakaan. Nah, di sini yang baru diundangkan itu adalah keputusan wali kota itu terkait dengan naskah kuno. Di situ ada regulasi yang mengatur penghargaan, kemudian juga bagaimana mendaftarkan, meregistrasi sampai kepada pendaya gunaannya. Jadi di sini memang dalam tanda petik kalau kita bilang kewajiban terlalu berat nggak ya masyarakat ya? Itu sebenarnya iya gitu ya. Masyarakat itu yang punya naskah kuno itu berkewajiban untuk meregistrasi. Kalau saya bilang melaporkan lebih serem lagi gitu kan, pada ngomong lagi gitu kan. Jadi salah apa? Registrasi juga menginformasikan, menginformasikan bahwa oh saya punya naskah kuno di rumah gitu, seperti itu. Itu dan jangan khawatir gitu ya bagi masyarakat yang punya naskah kuno itu nanti naskahnya tidak ketika sudah diinformasikan
kami hadir ke sana tidak semata-mata tidak semena-mena kita ambil cukup. Enggak, don't worry gitu kan. Misalnya naskahnya boleh kami bukan minta, boleh disimpankan di Gantari, di perpustakaan kota, itu kami bersyukur sekali gitu ya, akan kami rawat, kami jaga dengan sebaik-baiknya. Tapi kalaupun tidak, itu nggak apa-apa. Yang penting nanti ada ya seperti tadi ya, nanti kita akan bukan ajari sih, informasikan bagaimana cara merawatnya. Dan yang lebih penting lagi, karena memang tujuan ada naskah itu harapannya kita bisa tahu isinya dan kemudian bisa didayagunakan gitu ya. Kalau bahasa perpustakaan itu mendayagunakan isi dari naskah kuno itu, ya itu bisa dialih media, didigitalisasikan dulu. Langkah awalnya seperti itu. Nanti untuk digitalisasi juga yang pemilik naskah itu nggak perlu membawa. Jadi naskahnya itu kalau Bu nggak boleh keluar, itu naskahnya harus di rumah ini, nggak apa-apa. Nanti biar kami yang ke sana untuk mendigitalisasikan. Kayak tadi Mas Gis kan sampai 2 minggu ya, di Magetan gitu. Nanti sampai 2 bulan juga kan. Tapi kita nggak nginep di rumahnya gitu. Tapi datang, janjian, digitalisasi sepunya waktunya. Karena satu naskah itu lembarannya macam-macam ya Mas ya. Ada yang 50 lembar, ada yang sampai ratusan lembar, dan itu karena namanya naskah itu sudah rentan sekali ya kertasnya, itu juga harus sangat hati-hati dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kayak gitu. Jadi monggo bagi masyarakat gitu ya, jangan khawatir gitu ya, kalau memang punya naskah, monggo diinformasikan ke kami supaya apa? Harapan kami juga, dan kami yakin juga penulis naskahnya waktu itu juga harapannya naskah itu kan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, ketika tulisannya itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa memberi pencerahan, bisa perbaikan kehidupan, insya Allah pahalanya penulisnya kan itu juga mengalir gitu ya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau bagi masyarakat yang punya naskah nggak apa-apa kok. Tapi kalau misalnya ragu, Bu ini naskah kuno atau bukan ya, tulis tangan kok, nanti ada tim verifikasinya. Nanti kan, ini naskah nih, nanti bisa dengan Mas Gis juga kan bisa, oh ternyata enggak, ini apa namanya duplikatnya misalnya, ternyata ini umurnya baru tapi yang aslinya itu bukan aslinya lagi, itu nanti bisa kedetek dengan ada ahlinya ya Mas ya. Jadi seperti itu. Ada verifikatornya. Ada verifikatornya. Oh iya, oke. Oke Mas Gis, ini kan tadi Bu Afi bilang naskah kuno itu tidak semata-mata bendanya, tapi kemudian isinya, apa-apa yang muatan terkandung di dalamnya, dan mungkin banyak ragam dari anatomi naskah itu yang bisa kita pelajari dan kaji. Pertanyaannya, saya misalnya nih sebagai orang awam, dan memang orang awam beneran, tidak berlatar belakang filologi yang belajar naskah, juga tidak belajar sejarah yang mungkin bergelut dengan naskah. Gimana sih buat menikmati naskah kuno itu? Atau biar bisa berkembang menjadi suatu budaya pop gitu di kalangan generasi muda? Ya sebenarnya itu tugas filolog ya, untuk menjembatani antara naskah dengan masyarakat umum. Tugasnya seperti itu. Untuk melaksanakan tugas itu, maka filolog itu mendasarkan kerjanya pada langkah-langkah tertentu itu tadi, mulai dari ahli aksara, ahli bahasa, sampai dengan kajian itu. Nah sebenarnya naskah itu sendiri itu setiap tahun itu sudah banyak yang dialih aksarakan dan alih bahasakan. Nah, tinggal cari saja nanti banyak karya-karya tulis yang berasal dari naskah itu sendiri. Untuk masyarakat umum, memang yang pertama itu kita tips-tipsnya itu menikmati naskah itu fisiknya dulu. Jadi fisiknya dulu, ini kan barang langka ya, barang kuno, ini kan sesuatu yang sangat wah gitu ya. Kemudian bisa dari aspek-aspek yang lain dulu, misalnya cerita-cerita mengenai naskah ini. Misalnya naskah ini adalah warisan dari kakek saya. Kakek saya itu pernah mondok di kota ini. Nah, selama di kota ini itu cerita apa saja, nah itu tercermin apa tidak di dalam naskah. Dari rasa ingin tahu itu, dari cerita-cerita yang ada di sekitar naskah itu, nanti akan terbangunlah keinginan untuk membaca naskah itu. Jadi tidak serta langsung baca naskah, tapi dari
sekitarnya dulu itu. Kemudian bisa juga ragam-ragam yang lain, misalnya buku atau naskah itu kan tidak hanya sekedar tulisan. Ya. Kadang ada gambar juga, kadang ada gambar berwarna. Nah itu juga menarik sebenarnya. Apalagi kalau rajah gitu. Oh iya. Nah, itu Pengasih. ngasih. Haji pengasih. Semar Mesem. Seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu daya tarik naskah juga yang sekarang ini sedang banyak dibaca oleh peneliti. Jadi selain aspek teksnya, itu juga aspek selain teks, non teksnya itu bisa persepsi masyarakat, bisa apa tadi penulisnya, latar belakang penulisnya, latar belakang penulisan, bisa juga dari gambar-gambar yang ada di dalam naskah itu sendiri. Dan saya pikir perpustakaan Kota Yogyakarta punya potensi yang sangat besar ya, karena terletak di tengah kota, kemudian sering dikunjungi juga oleh anak-anak muda. Saya dulu sering juga kesini. Mas Ges ya dulu ya? Ya, sering nongkrong di luar-luar itu, ngerjain tugas itu. Nah, dengan adanya Gantari ini bisa memperkenalkan naskah itu ke anak-anak muda. Saya membayangkan anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong di perpustakaan kota itu diberilah kuis, misalnya teks pendek saja beraksara Jawa atau yang ada tulisannya. Siapa yang bisa baca nanti dapat hadiah apa gitu. Umroh. Nah itu yang bayarin Mas Rahman nanti. Misalnya seperti itu, saya membayangkan seperti itu saja. Jadi dari kuis-kuis yang sederhana itu nanti mereka akan perlahan-lahan tertarik dengan naskah kuno. Seperti itu. Iya, iya, ide bagus ya. Ide bagus, ide bagus. Nah, kadang-kadang kan kita sebagai orang awam nih bayangin naskah kuno aja tuh. Padahal belum lihat bendanya nih, tapi nyebut naskah kuno. Aduh. Tapi menarik mas, terutama Rajah tadi saya tertarik kalau Gantari nanti punya layanan Rajah penglaris toko misalnya aku daftar. Nanti bikin marketplace nanti, tak Rajah pakai Rajah lewat Gantari. Oke, sebelum kita tutup, closing statement mungkin dari Bu Afi tentang naskah kuno dan Gantari, apa kira-kira? Oke, jadi mungkin menyambung dulu ya dari Mas Gus tadi terkait dengan Gantari. Itu kalau dalam bahasa tak baca ya Mas ya, itu aliwahana namanya. Aliwahana, ya, benar. Aliwahana, atau mungkin ada juga yang menyebutnya sebagai adaptasi. Mengadaptasi, to adapt, mengambil dari naskah. Nah di sini di Gantari itu kita sudah ada contohnya. Ya. Jadi yang pertama itu yang di display itu dari keraton ya Mas ya. Kalau naskahnya apa nanti saya tak baca buku lagi. Saya lupa namanya naskah apa. Nggak salah kok seneni. Itu dari naskah menjadi tarian. Itu sudah kita informasikan juga nggih. Kemudian juga yang dari Puro Paku Alaman itu dari naskah yang di Puro itu menjadi motif batik. Nah, itu yang high class gitu ya, pertunjukan itu yang memang butuh penelitian yang mendalam ya Mas Gus ya. Nah, tapi juga ada juga aliwahana itu supaya lebih menarik ke anak muda itu dalam bidang ekonomi kreatif. Nah, kita mencoba untuk memberikan contoh gitu ya. Ada naskah itu dan naskah Puro dan iluminasinya itu digambar oleh siapa ya gitu ya. Digambar gitu ya. Dibuat iluminasi baru Mas yang sesuai dengan isi naskah tersebut dan menjadi desain kaos. Jadi supaya lebih menarik anak muda gitu, dan gantungan kunci gitu kan. Kemudian juga ada pembatas buku, mungkin juga di muk, jadi seperti itu. Jadi supaya namanya naskah kuno itu not something that yang sakral, yang pusaka gitu ya, tapi sesuatu yang ayo kita memang sih pada akhirnya supaya menarik orang belajar dalam intinya nilai-nilainya itu ada apa di naskah kuno. Karena dari beberapa literatur itu baca bahwa di naskah kuno itu tidak hanya terkait dengan budaya ya Mas ya, tapi juga banyak ilmu pengetahuan yang lain kayak arsitektur, kemudian juga empon-empon ya Mas ya ada ya. Kemarin dari Bu siapa ya Bu Heni ya, Bu Hesti itu cerita kalau di Serat Centini itu tuh ada ilmunya mulai dari empon-empon, dari kunir, kemudian ada arsitektur, bahkan sampai yang aneh-aneh gitu ada. Oh iya kalau Centini ya. Jadi seperti itu ya kan. Sebenarnya itu yang perlu kita
kita harus utamakan, mainstreamkan. Oh, iya. Bahasanya Mas Rahmat mainstream gitu. Seperti itu. Karena apa? Mungkin closing statement-nya bahwa naskah kuno adalah jejak-jejak peradaban gitu. Jadi dengan kita melestarikan naskah kuno, berarti juga melestarikan peradaban yang kemudian bisa kita wariskan kepada anak cucu kita gitu. Supaya apa? Supaya generasi sekarang dan akan datang itu tahu akar budayanya di Indonesia itu seperti apa. Yang diketahui tidak hanya budaya dari barat, dari kalau sekarang Korea gitu kan, yang masif banget masuk ke Indonesia, jadi seperti itu. Itu terkait dengan naskah kuno. Dan satu hal yang menggembirakan lagi, bahwa dengan adanya naskah kuno itu bercerita kepada kita gitu kan, menginformasikan kepada kita bahwa bangsa Indonesia ini sejak zaman dulu itu sudah ada namanya budaya baca dan tulis. Nah, kenapa bangsa Indian itu sekarang Geronimo itu ya, itu bisa kita anggap punah gitu ya, udah nggak ada gitu, budayanya juga sudah jarang juga ya Mas ya, bahkan semakin terpinggirkan itu karena mereka tidak ada namanya budaya tulis. Ya. Jadi jejak-jejak sejarah peradaban mereka itu tidak ada yang bisa dibaca sampai sekarang. Nah, sehingga seperti itu, jadi mari sama-sama kita melestarikan, gitu ya, merawat naskah kuno supaya tadi bisa kita wariskan kepada anak-anak kita itu. Merawat naskah kuno berarti merawat peradaban gitu ya. Melanggengkan peradaban sampai kiamat gitu. Oke, nggak terasa udah sekian lamanya kita berbincang pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, closing statement dulu dari Bu Afi. Apa gitu singkat tentang Gantari? Gantari adalah menyinari. Ya, jadi harapannya bahwa dengan adanya Gantari ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk melestarikan, merawat dan mendayagunakan naskah kuno. Seperti itu. Satu lagi ya, sedikit panjang. Boleh. Kita ulangi lagi. Naskah kuno adalah jejak-jejak peradaban. Melestarikan naskah kuno berarti juga melestarikan peradaban untuk nantinya kita wariskan kepada anak cucu kita. Oke, mantap. Mas Ges, closing statement? Closing statement dari saya mungkin saya lebih ke fungsi bahasa sebagai collective studies. Jadi masyarakat-masyarakat zaman dahulu itu sudah menghimpun ilmu pengetahuan. Nah, tugas kita itu sekarang mempelajarinya dan menambahnya. Kalau kita tidak membaca dari masa lalu, kita akan memulai peradaban dari nol lagi. Oke. Nah, generasi atas, generasi bawah kita nanti juga akan memulai dari nol lagi. Maka tidak akan tercapai puncak generasi itu, puncak peradaban itu tidak akan tercapai. Jadi salah satu cara agar peradaban kita ini berlangsung, kita harus menghimpun pengetahuan yang ada di masa lalu dan menambahnya di masa sekarang untuk diwariskan ke masa depan. Salah satunya caranya adalah dengan membaca naskah itu. Karena masa lalu selalu relevan ya, akan terulang terus kejadian. Betul-betul. Baik, closing statement dari saya adalah sudah sekian lama kita berbincang, tentu banyak hal-hal yang bermanfaat yang dapat kita petik pada siang hari ini. Semoga Gantari yang diprakarsai di Perpus Kota Yogyakarta dapat memberikan manfaat yang lebih besar, meluas, dan sangat membuat bahagia para penikmat dan pengguna naskah kuno. Demikian dari kami, saya sebagai host Rahmat Sunyoto undur diri, Bu Afi dan Mas Kes juga undur diri. Selamat siang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.